Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas akhir semester tentang analisis data berkala dengan metode Least Square yang disusun oleh Yuli Agustin dan Dwi Fahra Mela Fadri dan akan dibacakan oleh Dwi. Analisis data berkala. Pengertian analisis data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah unit, dan lain-lain. Serangkaian yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Data berkala atau data deret waktu adalah sekumpulan data hasil observasi dalam interval waktu tertentu. Untuk menganalisis data yang berbentuk data deret waktu, digunakan analisis data deret waktu yang dipengaruhi oleh tren, siklis, musiman, dan residu. Komponen data berkala. 4 komponen data berkala. Tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke suatu arah menaik atau menurun. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Gerakan atau variasi dari data berkala terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Gerakan variasi tren jangka panjang atau tren sekuler. Suatu gerakan atau garis atau kurva yang halus yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, kecenderungan menaik atau menurun. Tren sekunder umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau lebih. Garis tren sangat berguna untuk membuat ramalan yang merupakan perkiraan untuk masa depan yang diperlukan bagai perencanaan. Gerakan variasi, siklis atau siklus. Gerakan siklis adalah gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren, berlaku untuk data tahunan. Gerakan siklis terjadi berulang-ulang namun tidak perlu periodik, artinya bisa berulang setelah jangka waktu tertentu, setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Atau bisa juga tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Gerakan siklis yang sempurna atau melukiskan terjadinya 4 fase kejadian dalam jangka waktu tertentu, yakni kemajuan, kemakmuran, kemunduran, atau resesi, depresi, dan pemulihan. Gerakan atau variasi musiman. Gerakan musiman yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun. Faktor utama yang menyebabkan gerakan ini adalah iklim dan kebiasaan. Gerakan atau variasi random atau residu. Gerakan atau variasi yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola yang teratur dan tidak dapat diperkirakan. Peperangan, banjir, gempa bumi, perubahan politik, pemogokan, dan sebagainya adalah beberapa faktor yang terkenal yang bisa menyebabkan gerakan ini terjadi sehingga mempengaruhi kegiatan-kegiatan perdagangan, perindustrian, keuangan, dan lain-lain. Ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekuler ialah gerakan dalam data berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Gambar atau grafik yang dikenal dengan garis kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Tren digunakan dalam melakukan peramalan. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Metode least square atau kuadrat terkecil. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah Y sama dengan A0 tambah BX, A sama dengan
kurung buka, sigma Y, tutup kurung, garis miring, NB sama dengan kurung buka, sigma XY, tutup kurung, garis miring, sigma X2. Dengan Y, data berkala atau time series. Taksiran nilai tren. A, 0. Nilai tren pada tahun dasar. B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu atau hari, minggu, bulan, atau tahun. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tren pada variabel waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau sigma X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan, di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan atau 1 satuan. Di atas diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Contoh kasus 1. Ramalan penjualan metode least square. Data penjualan unit Najira Sel tahun 2001 sampai 2011. Tahun 2001, jumlah penjualan 51. Tahun 2002, jumlah penjualan HP 79. Tahun 2003, jumlah penjualan HP 120. Tahun 2004, jumlah penjualan HP 155. Tahun 2005, jumlah penjualan HP 259, tahun 2006 jumlah penjualan HP 307. Tahun 2007 jumlah penjualan HP 260, tahun 2008 jumlah penjualan HP 317. Tahun 2009 jumlah penjualan HP 320, tahun 2010 jumlah penjualan HP 370. Tahun 2011, jumlah penjualan HP 409. Dari data tersebut akan dibuat ramalan penjualan dengan menggunakan metode least square. Analisis menggunakan metode least square. Tahun 2001, jumlah penjualan HP 51 X min 5 X Y min 255 X 2 25. Tahun 2002, jumlah penjualan HP 79 X min 4 X Y min 316 X 2 16. Tahun 2003, jumlah penjualan HP 120 X min 3 X Y min 360 X 2 9. Tahun 2004, jumlah penjualan HP 155 X min 2 X Y min 310 X 2 4. Tahun 2005, jumlah penjualan HP 259 min 1 X 2 min 259 X 2 1. Tahun 2006, jumlah penjualan HP 307 X 0 X Y 0 X 2 0. Tahun 2007, jumlah penjualan HP 260 X 1 X Y 260 X 2 1. Tahun 2008, jumlah penjualan HP 317 X 2 X Y 634 X 2 4. Tahun 2009, jumlah penjualan HP 320 X 3 X Y 960 X 2 9. Tahun 2010, jumlah penjualan HP 370 X 4 X Y 1480 X 2 16. Tahun 2011, jumlah penjualan HP 409 X 5 X Y 2045 X 2 25. Jumlah penjualan HP 2647 X 0 X Y 3879 X 2 110. Persamaan garis tren yang akan dicari. A sama dengan sigma Y garis miring N. A sama dengan 2647 dibagi 11 sama dengan 240,636. B sama dengan sigma XY atau sigma X2. B sama dengan 3879 dibagi 110 sama dengan 35,2636. Y sama dengan A0 tambah B dalam kurung X, maka diperoleh persamaan Y sama dengan 240,636 ditambah 35,2636 dalam kurung X. Penjualan pada tahun 2012 adalah Y sama dengan A tambah B dalam kurung X sama dengan 240,636 ditambah 35,2636 dalam kurung 6 sama dengan 240,6 ditambah 211,5816 sama dengan 452
1816. Kesimpulan, peramalan yang diberikan oleh metode least square dalam data berkala cukup baik. Itu menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih teliti sehingga sering digunakan untuk menghitung data berkala. Selain itu, metode least square juga dapat digunakan tidak hanya untuk meramalkan penjualan tetapi berbagai macam peramalan lainnya seperti perkembangan KB, perkembangan produksi, dan lain-lain. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.